Roberto Mancini sebut timnas Indonesia cocok dengan Catenaccio, Inter terpikat filosofi Jay Itzes, proyek gila Como untungkan Ridho. Tak bisa dipungkiri kecocokan antara pemain dengan klub seringkali menjadi sebuah kunci kesuksesan karir pemain sepak bola. Apalagi hal ini pada akhirnya berpengaruh di timnas Indonesia yang kini belum punya filosofi yang begitu dikuasai. Namun sejak era ST, Catenaccio menjadi sebuah tatanan yang lumayan efektif. Mungkin inilah yang membuat pelatih sekaliber Roberto Mancini belakangan ini dilaporkan mengikuti perkembangan Garuda. Pemain-pemain timnas Indonesia pun disebut banyak diminati oleh klub-klub Serie A yang secara permainan tentunya mirip seperti Inter Milan yang sampai mendatangi Jay Itzes secara langsung, hingga Rizky Ridho dikaitkan dengan Como FC yang biasanya membuka tradisi buat merekrut pemain berdarah Indonesia. Akan tetapi kemungkinan Como juga ada opsi lain buat mengembangkan langkah Rizky Ridho. Lantas seperti apa keinginan para pemain yang ingin berkembang di negeri spaghetti tersebut? Berikut adalah jawaban selengkapnya. Sejak keberadaan pemain diaspora, para penggawa Garuda memang seringkali menjadi sorotan media-media internasional, apalagi secara performa timnas Indonesia juga sering memberikan kejutan. Khususnya di round 3 kita berhasil mencuri banyak perhatian dengan berbagai kejutan mengalahkan tim unggulan. Maka dari itu jangan heran media-media Eropa seringkali ikut melaporkan akan karir masa depan pemain Indonesia. Mereka melihat potensi yang begitu besar dari bakat Nusantara yang sejatinya sangat punya ambisi. Hanya saja kurang berkembang akibat liga lokal yang belum mencapai titik di mana bisa mengembangkan pemain muda dengan baik. Melansir dari FIFA.com, mantan pelatih timnas Arab Saudi dan Italia, Roberto Mancini ternyata menyoroti akan bakat besar di tubuh pemain Indonesia. Dia tak ragu melontarkan sanjungan akan bakatnya di atas lapangan. Hanya saja ia menyebut Rizky Ridho sebagai talenta yang salah tempat lahir. Dia punya kualitas luar biasa, visi bermain yang matang dan ketenangan seperti bek kelas dunia. Sejujurnya dia salah lahir kalau dia berasal dari Eropa. Mungkin Barcelona atau Real Madrid sudah merekrutnya sejak usia 17 tahun. Indonesia punya permata, tinggal bagaimana mengasahnya dengan benar, ujar Mancini sumber FIFA.com. Senada dengan Mancini, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert juga menaruh kepercayaan besar kepada Ridho. Rizky Ridho bukan hanya bek terbaik di Indonesia saat ini, tapi dia adalah bek masa depan Asia. Dia membaca permainan dengan sangat baik, duel satu lawan satunya tenang dan distribusi bolanya sangat presisi. Saya tak ragu menurunkannya di pertandingan-pertandingan besar. Dia pemimpin dari lini belakang, tegas Patrick Kluivert. Hal ini dirasakan Kluivert setelah memainkan bek Persija itu saat menghadapi Bahrain, dan berhasil membawa Garuda meraih clean sheet atas kemenangan tipis. Selain itu, Jay Itzes sendiri juga pernah mengajak rekan setimnya tersebut ke Italia. BK Venezia tersebut menyebutkan bahwa Rizky Ridho akan sangat cocok jika bermain di Serie A. Namun tentunya ini bukanlah hal yang mudah dan cukup kurang masuk akal mengingat Ridho belum punya pengalaman abroad di level sekarang. Meski demikian, laporan baru menyebutkan bahwa Rizky Ridho bisa saja tergat sebuah tradisi dari salah satu klub Liga Italia yang sangat keindonesiaan. Tentu saja adalah Como 1907, sebuah klub Serie A yang seringkali mendatangkan pemain berdarah Indonesia. Seperti di musim ini, sebenarnya ada Emil Audero Mulyadi. Diketahui kedatangannya ke Como salah satunya dibujuk oleh sang presiden Mirwan Suarso yang tentunya dekat dengan grup Jarum. Akan tetapi karena tak bisa bersaing lebih, pada akhirnya kiper kelahiran Mataram tersebut disuruh meningkatkan performa kembali ke Serie B atau tepatnya di Palermo. Strategi mencari pemain berkualitas dengan harga terjangkau memang beberapa tahun terakhir menjadi kunci kesuksesan Como 1907. Nah, Presiden Como, jika ingin mewujudkan mimpi Rizky Ridho, dia mengatakan mantan pemain Persebaya Surabaya ini akan memberikan kesempatan apabila Como bertahan. Enggak heran Ridho dianggap bisa segera memperkuat skuad Cesc Fabregas, apalagi dirinya memang dinilai layak untuk setidaknya merasakan persaingan. Ya, memang Ridho tidak akan begitu saja main di tempat utama, bisa jadi di tim junior atau opsi terbaiknya melalui Como bisa dipinjamkan ke klub Serie B untuk menimba ilmu serta pengalaman berharga.
Meski demikian, kenapa enggak langsung ke seri B saja kalau gitu? Selain di seri A, Federasi Sepak Bola Italia tak menetapkan kuota pemain asing dari Asia, namun hal ini bisa diatasi dengan peminjaman dari klub seri A. Akan tetapi jika ingin melancarkan tradisi merekrut pemain Indonesia, Como tak bisa mendapatkan gratisan begitu saja. Nilai pasar Rizky Ridho saat ini mencapai 8 miliar rupiah, sebuah angka akan diminta oleh Persija jika ingin memboyong bek andalannya. Dan jika mau gratisan maka setidaknya harus menunggu sampai 2026. Garuda mendunia. Reaksi tak terduga publik Belanda dan Aussie sebut timnas Indonesia sudah naik level. Kelolosan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia seakan menjadi motivasi untuk timnas kelompok umur lainnya. Terpantau coach Gerald van den Burg dan Denny Lanzaat sudah bertemu dan berbincang tentang persiapan untuk timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia, yang mana timnas U23 juga memiliki target yaitu lolos Piala Asia dan masuk Olimpiade 2028. Dalam unggahan Gerald van den Burg, dirinya sedang berbincang dengan Denny Lanzaat dengan menulis caption diskusi tentang membuat mimpi menjadi nyata. Di sisi lain begini reaksi fans Belanda setelah timnas Belanda gagal lolos Piala Dunia, yang mana diketahui bahwa total football timnas Belanda gagal membawa mereka lolos ke Piala Dunia Qatar 2025. Yang mana ini membuat tak sedikit fans Belanda merasa geram dan menyebut nama Indonesia. Para fans Belanda menilai ini adalah capaian terburuk timnas Belanda, yang mana generasi yang digadang-gadang akan jadi generasi selanjutnya justru saat ini gagal lolos ke Piala Dunia. Fans Belanda di sosial media bahkan meminta KNVB untuk tidak mudah melepas pemain muda mereka ke Indonesia. Fans Belanda merasa khawatir jika bakat muda yang lahir di Belanda dan memiliki darah negara lain justru akan pergi ke Indonesia maupun negara keturunan mereka, ujar para fans Belanda tersebut. Tentunya hal ini sangat wajar dirasakan fans Belanda mengingat tiba-tiba timnas juniornya bermain sangat buruk. Melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia membuat beberapa fans Belanda merasa khawatir akan semakin banyak pemain muda yang akan pergi dari Belanda. Kekhawatiran ini juga dulu sempat dinyatakan oleh pelatih timnas Belanda senior yaitu Ronald Koeman. Mengingat saat ini timnas Indonesia dalam progres yang sangat baik dan semoga akan terus membaik, yang mana terbukti pemain muda binaan Indonesia juga sangat bagus di bawah naungan coach Nova Arianto dengan membuktikan mampu lolos Piala Dunia jalur kualifikasi. Bukan hanya fans Belanda, tapi fans Australia juga merasa heran dengan capaian timnas Indonesia U17. Publik Australia mengaku heran dengan peningkatan pesat skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia kali ini. Publik Australia menilai beberapa waktu lalu mereka mengalahkan Indonesia dengan mudah, bahkan Australia mampu menjuarai Piala AFF. Akan tetapi sekarang seperti berbanding terbalik. Indonesia lolos Piala Dunia dan kita Australia justru terancam gagal lolos Piala Dunia, ujar publik Australia tersebut. Rupanya Australia sekarang mulai menyadari bahwa ikut Piala AFF bukanlah jaminan untuk tampil baik di Piala Asia karena Piala Asia sulit diprediksi. Semua yang lolos Piala Asia adalah tim-tim terbaik, tentunya termasuk King Indo. Kemungkinan saat ini FIFA sedang mendownload lagu Indonesia Raya untuk timnas Indonesia U17 dan timnas Indonesia senior. Selanjutnya publik Korea Selatan juga mengaku khawatir dengan Indonesia. Publik Korea menilai timnas Korea sudah dikalahkan 2 kali oleh Indonesia dan mereka khawatir nanti giliran timnas senior Korea Selatan yang selanjutnya akan dikalahkan oleh Indonesia. Sepertinya perlahan tapi pasti Indonesia saat ini dianggap jadi lawan yang serius bagi negara-negara kuat di Asia. Lanjut, publik Thailand bahkan mulai mengakui bahwa Indonesia saat ini jadi negara yang paling pesat perkembangannya di ASEAN. Nual Van Lamsam atau Madam Pang secara terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia saat ini bisa dibilang jadi negara terkuat di ASEAN dengan full pemain binaan Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Sedangkan kita Thailand harus pulang dengan penuh kekecewaan, ujar Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Dan di sisi lainnya,
Pundit Malaysia menuntut FA Malaysia untuk belajar ke Indonesia. Pundit Malaysia mengatakan bahwa saat ini Malaysia jauh tertinggal oleh Indonesia. Hampir setahun kita tak ikut Piala Asia di kelompok, namun kita hanya mempedulikan ranking dengan melakukan laga persahabatan, dan menurut saya itu hanya buang-buang waktu saja. Tak heran bahkan di stadion saat timnas Malaysia kita bertanding hanya ada ratusan supporter saja yang hadir karena prestasi kita yang begitu buruk saat ini. Ada baiknya kita belajar melihat Indonesia yang saat ini berkembang sangat pesat menjauhi kita, ujar pundit Malaysia tersebut. Demi cinta kami siap bertarung. Dengar suara